Universitas Jember. Jadi di sini saya tidak sendiri bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa rekan saya yang menemani saya. Jadi kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nggih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fariza Badika Ramadhani dan di sini rekan saya. Saya Muhammad Ferdiri Falki. Saya Bella Aprilia Latif Putri. Saya Safira Rizky Aprianti. Dan saya Oktavianti Diana. Baik bapak dan ibu-ibu, jadi pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi ataupun materi terkait hipertensi. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah tidak asing bukan dengan kata-kata hipertensi. Nah karena bapak ibu sudah sering mendengar, jadi kami ingin memberikan informasi-informasi penting nih terkait hipertensi. Nah karena hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang sering ditemui di masyarakat, jadi kami ingin bapak-bapak dan ibu tahu bagaimana cara mencegah hipertensi. Baik, nanti akan dijelaskan materinya oleh rekan-rekan saya. Mungkin dari rekan saya yang pertama bisa mulai menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu. Baik, terima kasih waktunya ya. Baik Bapak Ibu semua, apa sih hipertensi itu? Jadi hipertensi itu ya paling tidak asing buat panjenengan semua. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Jadi menurut Kemenkes RI tahun 2020 ya. Jadi hipertensi itu merupakan suatu tekanan darah di mana tekanan sistoliknya itu mencapai lebih dari 140 dan pada tekanan diastolnya itu lebih dari 90. Jadi untuk hipertensi ini biasanya disebut dengan silent killer, di mana untuk prevalensi dari hipertensi ini sangat tinggi Bu. Dan hipertensi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, kebiasaan sehari-hari, dan faktor genetik. Ataupun ada faktor lain yang mempengaruhi tingginya prevalensi dari hipertensi itu, yaitu bisa ada stres, ada kurangnya aktivitas fisik, dan ada juga konsumsi garam yang berlebih. Mungkin untuk penyebab dari hipertensi ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan dari rekan saya. Jadi untuk faktor risiko dari hipertensi ini terdapat beberapa faktor risiko atau penyebab nih Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama itu ada keturunan. Nah keturunan ini biasanya jika bapak atau orang tua dari bapak menjenengan itu memiliki hipertensi, maka biasanya akan menyebabkan keturunan tersebut mengalami hipertensi juga. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan usia, kemudian ada jenis kelamin, kemudian karena konsumsi garam yang berlebihan, kemudian karena kolesterol yang tinggi, kemudian juga bisa diakibatkan karena faktor stres, kemudian juga bisa disebabkan karena obesitas, mengkonsumsi kopi atau kafein itu sendiri, kemudian juga bisa disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Seperti itu Bapak Ibu. Baik bapak ibu, tadi kan sudah dijelaskan untuk pengertian hipertensi dan juga faktor risiko yang dapat muncul pada orang yang mengalami hipertensi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tanda gejala yang biasanya dapat muncul menjadi ciri khas dari munculnya hipertensi. Yang biasanya itu yang pertama tentang biasanya seseorang mengalami jantungnya itu mengalami berdebar, lalu penglihatannya seseorang yang mengalami hipertensi itu mulai kabur, terus biasanya mudah sakit kepala, terus biasanya juga muncul rasa mual, muntah, dan juga dari kepala yang sakit itu dapat muncul juga daripada dadanya, terus telinga berdenying, seseorang juga mudah merasa gelisah dan juga sering capek. Mungkin itu saja tanda gejala yang biasanya dapat ditemui pada seseorang yang mengalami hipertensi. Baik Bapak dan Ibu, kalian tadi sudah jelaskan terkait penyebab hipertensi dan bagaimana gejala-gejala yang terjadi pada orang yang menderita hipertensi. Nah selanjutnya kami akan menjelaskan pencegahan untuk hipertensi. Jadi untuk pencegahan hipertensi itu ada namanya cerdik Bapak dan Ibu. Nah cerdik ini nanti kita akan menjelaskan satu-satu apa sih cerdik itu. Nah untuk cerdik ini yang pertama adalah C, yaitu cek kesehatan secara rutin. Nah kenapa sih Pak cek kesehatan secara rutin ini perlu Bapak dan Ibu? Jadi cek kesehatan secara rutin ini untuk memantau status kesehatan Bapak dan Ibu. Misal Bapak dan Ibu punya riwayat hipertensi, maka dengan adanya cek kesehatan secara rutin ini Bapak dan Ibu tahu apakah tekanan darah Bapak Ibu tuh berada dalam kondisi normal ataupun terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi ini bahaya Bapak Ibu, bisa menimbulkan komplikasi seperti stroke ataupun serangan jantung.
menyebabkan hipertensi dan bisa menyebabkan faktor risiko lain yaitu jantung dan paru-paru. Selain itu, merokok bisa berdampak negatif pada kesehatan kita sendiri maupun kesehatan pada lingkungan sekitar. Selain itu, merokok juga mengakibatkan dampak negatif pada keuangan kita. Jadi, mungkin bapak-bapak di sini yang merokok bisa dihentikan agar kita bisa sehat dengan tidak merokok. Selanjutnya yaitu rajin olahraga dan melakukan aktivitas fisik. Rajin olahraga dan melakukan aktivitas fisik ini sangat penting dilakukan bagi pasien dengan hipertensi, di mana untuk intensitas olahraga yang dilakukan yaitu sebanyak 30 sampai 60 menit. Untuk jenis-jenisnya bisa berlari, renang, bersepeda, dan senam. Lalu dengan melakukan olahraga secara teratur dengan intensitas dan jenis olahraga yang tepat bukan hanya bisa menyembuhkan dari penyakit hipertensi, bahkan juga bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh dari si pasien hipertensi tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu D. D ini yang dimaksud yaitu diet sehat dan seimbang. Diet sehat dan seimbang ini dimaksudkan di mana bapak dan ibu ini setiap harinya harus mengkonsumsi karbohidrat, sayuran, dan juga buah-buahan ini secara seimbang. Di mana untuk setiap harinya ini seharusnya bapak dan ibu bisa mengkonsumsi makanan cepat saji itu dapat dikurangi seperti itu nggih bapak. Kemudian untuk konsumsi dari garamnya, untuk konsumsi garamnya ini juga seharusnya dikurangi. Di mana untuk konsumsi garam setiap harinya itu tidak lebih dari 5 gram atau 1 sendok teh. Sedangkan untuk konsumsi gula setiap harinya ini seharusnya tidak lebih dari 4 sendok makan. Kemudian untuk konsumsi lemaknya itu sendiri setiap harinya seharusnya tidak lebih dari 5 sendok makan minyak seperti itu nggih. Kemudian untuk konsumsi buah-buahan, di mana untuk setiap harinya bapak ibu ini seharusnya bisa mengkonsumsi buah-buahan itu 5 porsi. Di mana untuk 1 porsi buah ini dimaksudkan seperti 1 buah apel, 1 buah jeruk seperti itu. Sedangkan untuk sayurnya setiap harinya hendaknya bapak ibu ini bisa mengkonsumsi 1 mangkuk sayur yang sudah dimasak. Sedangkan untuk konsumsi ikannya sendiri, untuk konsumsi ikan sendiri ini di mana bapak dan ibu setiap minggunya ini minimal 3 kali harus mengkonsumsi ikan seperti itu nggih. Maka dari itu sebaiknya mari kita untuk diet sehat dan seimbang dengan tata cara yang telah saya lakukan tadi. Yaitu di sini maksudnya istirahat yang cukup. Jadi bapak dan ibu yang menderita hipertensi ini perlu mendapatkan istirahat. Istirahat ini dapat dilakukan dengan bersantai, menonton televisi atau yang lain, dan juga dapat tidur yang cukup. Untuk tidur yang cukup ini bagaimana cara mengetahuinya? Dengan cara melihat dari kuantitas dan kualitas tidur dari bapak dan ibu. Untuk kuantitas yang baik, yang cukup untuk tidur sendiri yaitu 7 sampai 8 jam per hari. Sedangkan kualitas tidur yang cukup apabila bapak dan ibu tidak terbangun di malam hari apabila sedang tidur, dan juga setelah cukup istirahat atau tidur bapak dan ibu tubuhnya kembali segar. Nah, untuk manfaat dari istirahat yang cukup ini penderita hipertensi atau bapak dan ibu yang menderita hipertensi dapat menunjang metabolisme dari tubuh bapak dan ibu sehingga berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, dari cerdik ini yang terakhir yaitu K atau kelola stres. Jadi kenapa kok stres itu berpengaruh sama hipertensi? Jadi ketika Bapak Ibu ini stres, banyak pikiran, Bapak Ibu itu kan mengalami penaikan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang lain itu kan itu definisi dari hipertensi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini harus bisa mengelola stres dengan baik. Nah, mengelola stres dengan baik itu kalau Bapak Ibu ada pikiran yang berat, Bapak Ibu itu bisa bercerita terhadap suami atau istri atau anak gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa untuk melatih pernapasan Bapak dan Ibu untuk mengelola stres. Kayak bisa Bapak dan Ibu bisa menahan nafas, terus ditahan selama 3 detik baru dihembuskan gitu Bapak dan Ibu. Jadi pengelolaan stres yang baik itu juga berpengaruh terhadap tekanan darah Bapak dan Ibu. Sekian untuk penyampaian materi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah menyimak materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan juga Bapak dan Ibu bisa mengelola kesehatan Bapak dan Ibu sehingga terhindar dari hipertensi. Baik, mohon maaf apabila terdapat salah
kata dari kami